ruqyah kan menggunakan suara markinya itu sendiri. Ludahnya ludah siapa? Ludahnya si Roqi, peruqyahnya. Tiupannya siapa? Tiupannya peruqyah. Maka tidak boleh ruqyah itu diyakini bisa menyembuhkan dengan zatnya, karena ruqyah itu termasuk makhluk. Walaupun yang dibaca adalah sifatnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Semoga bisa difahami di sini. Adapun ruqyah jarak jauh, ini tadi Ibu Wiwin saya sudah bahas, tidak ada ruqyah dari jarak jauh. Kalau bimbingan online, nah oke lah. Ya. Ilaj pengobatan boleh ada, tapi ruqyah dari jarak jauh tidak ada. Dan mohon maaf sekali. Kemarin muncul di beranda saya, wallahu a'lam dari mana itu. Ruqyah jarak jauh tapi dengan menerawang. Dengan melihat foto, kemudian dari foto itu dilingkar-lingkari. Saya tidak tahu dari mana itu. Ya, dilingkar-lingkari, oh berarti di sini dilingkari, misal di pundak. Di pundak itu terindikasi ada jinnya. Dilingkari di perutnya misalnya, oh di perut itu terindikasi ada jinnya atau ada sihirnya. Dilingkari misalnya di mana? Di lubang hidungnya, oh di situ banyak bulu hidungnya misalnya. Ini wallahu a'lam kaidah dari mana, teknik dari mana, dan ajaran dari mana saya tidak tahu. Teknik-teknik macam itu bahaya sekali. Apa-apa yang sudah mainnya kepada tahapan khayali, suatu pengkhayalan, ilusi, itu bisa menjadi sihir dan bisa berimbas luar biasa kepada siapa saja yang mempraktekannya. Ini sebuah nasihat, bukan kritik atau bukan suatu ujaran kebencian saya atau kepada saudara-saudara saya, enggak. Ini sebuah tanda kasih sayang. Hati-hati, sudah banyak yang kena imbasnya. Jangan sampai antum seperti itu. Ya. Cukuplah yang mengetahui hal gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang betul ada teknik-teknik khusus untuk mengetahui orang ini ada gangguan atau tidak, dilihat dari wajah, dilihat dari tangannya. Ya. Tapi tidak sampai sedetail itu langsung menjudge, oh ini ada sesuatunya. Itu bisa berbahaya. Nah, itu termasuk ilmu-ilmu penerawangan ya, yang diwajibkan atas setiap pelakunya untuk bertobat saat itu juga. Mungkin antum bisa lihat kitab ini lah. Minah Husaniyah. Saya copot ya. Sebentar. Syarh Minah Husaniyah. Cetakannya Harisma. Hal yang macam itu bisa masuk ke dalam ilmu-ilmu penerawangan. Nanti antum bisa buka halaman 18. Halaman 18. Nih. Ini tentang ilmu kasyaf sebenarnya. Ini sudah pernah saya bahas sih. Sudah pernah saya bahas di status. Kasyaf itu ada dua, baik yang hissi atau yang secara khayali. Ya. Sedangkan yang khayali itu contohnya adalah bisa dilakukan dengan cara menutup mata. Menutup mata ketika melihat seseorang atau melihat suatu aktivitas tertentu. Ya, apabila saat itu juga dia terbayang sesuatu, maka itulah yang dimaksud dengan kasyaf khayali. Menggunakan bayangan. Bayangan-bayangan tertentu dengan menghayalkan sesuatu. Yang bahaya itu sampai tahapan ini. Kalau sampai tahapan ini, maka seseorang itu sudah dipermainkan oleh para setan. Maka ini sudah ditanbih sangat tegas oleh Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, bukan Wahabi ya. Ini Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, ulama sufi besar di zamannya. Nah, undur. Lihat. Saya bacakan, wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi qu'uri buyutihim fa huwa kashfun syaitaniyun yajibu 'alaihi taubatu minhu fawran.
Ini saya garis bawahi. Barang siapa yang ditampakkan atau bisa melihat apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang di celah rumahnya, di celah-celah rumahnya. Orang itu lagi tiduran, pakai baju apa, orang itu kena gangguannya di mana dari jarak jauh, orang itu ada buhul sihirnya diletakkan di mana di rumahnya. Nah, maka kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dikatakan fahuwa kashfun syaitaniyun. Maka itu adalah kasyaf, penerawangan yang ditimbulkan oleh para setan. Penerawangannya para setan itu, sudah setan yang bermain di situ. Ya. Bukan termasuk karomah atau ma'unah atau yang lainnya. Itu setan yang bermain. Nah, ini yang perlu kita garis bawah ini. Yajibu alaihi taubatu minhu fauran. Dan orang itu wajib hukumnya untuk bertobat dari kemampuannya saat itu juga. Wajib hukumnya dia bertobat. Dia bisa melihat, menerawang sesuatu dari jarak jauh dan tepat, selalu tepat. Atau melihat atau mencari buhul di rumahnya, atau mencari gangguan apa yang ada pada rumahnya. Rumah itu gangguannya ada di mana, rumah itu ada gangguan jinnya atau tidak, ada sihirnya atau tidak. Itu termasuk penerawangannya setan. Sudah setan yang bermain di situ. Walaupun antum membaca Al-Quran, dengan diwiridin, dengan disolawati, naudzubillah, sampai ada penerawangan yang melesat tajam seperti itu, sudah itu yang masuk adalah setan, yang membantu adalah setan. Naudzubillah min dzalik. Ini cukuplah kita meruqyah dengan cara ar-ruqyatul haq. Kalau tidak mau menggunakan embel-embel kata ruqyah syar'i, katanya ruqyah syar'i itu punyanya orang-orang Wahabi, khair, mafi muskilah. Kita menggunakan ar-ruqyatul haq, ruqyah yang hak, yang disampaikan langsung oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu neko-neko lah, tidak perlu kita seakan-akan bisa menerawang, padahal tidak begitu. Tidak usah begitu, tidak usah nyari sensasi biar seakan-akan kita itu lebih dari yang lain. Akhirnya kita ini hamba dhaif semuanya, kita ini fakir. Kita meruqyahkan untuk mengumpulkan bekal akhirat, supaya kita besok reunian di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama duduk bareng di sana, bercengkrama di dalam surganya Allah dengan perantaraan ruqyah ini. Maka tidak perlulah kita mempromosikan, meninggikan diri sendiri atau komunitas kita sendiri. Kita meruqyah untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya di muka bumi ini, supaya lenyaplah kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Ingat ya, wahai saudaraku, hati-hati dengan praktek-praktek macam itu. Bisa bahaya, bisa sangat berbahaya. Hal tersebut nantinya orang-orang awam yang masih belum cukup ilmu agamanya akhirnya bisa mengkultuskan si peruqyah itu sendiri, dan itu bisa menggiring pelakunya kepada sebab-sebab kesyirikan. Saya nggak mengatakan itu musyrik ya, tapi bisa menggiring. Dan dalam kitab Fathul Bari, ya, di situ kan dijelaskan yang diharamkan bukan hanya syirik saja. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan wa ma yuaddi ila syirki, itu juga haram. Wa ma yuaddi ila syirki, apa-apa yang bisa menggeret pelakunya kepada kesyirikan itu juga diharamkan. Jadi nggak hanya ruqyah yang jelas-jelas syirik saja. Jadi seperti itu ya. Baik. Sebentar, ada pertanyaan, kayaknya bagus pertanyaannya. Ketika menjelaskan dari radhiyallahu anhu menangkap setan, Al-Hafidz mengajarkan, ya betul, Mas Bagaskara, ini pertanyaan luar biasa, bagus sekali. Jazakallah khairan. Ya. Dapat melihat jin merupakan salah satu gangguan jin. Ya. Ya betul. Ini bukan pertanyaan, ini menambahi ya. Syukran, jazakallah khairan. Melihat jin itu memang termasuk dari gangguan jin itu sendiri.
Loh katanya jin tidak bisa dilihat, kenapa Abu Hurairah bisa sampai menangkap? Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga menjelaskan dalam kitab Manaqibus Syafi'i ketika beliau menjelaskan wa man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa ngaku-ngaku bisa melihat jin, kami tolak persaksiannya. Persaksiannya ditolak kecuali dia seorang nabi. Ya, beliau menjelaskan ya bahwasanya hukum melihat jin itu nanti terbagi jadi dua cabang. Pertama, yang dimaksud Imam Syafi'i dalam perkataan beliau ini, makalahnya beliau, adalah orang yang melihat jin dalam keadaan tak kasat mata. Ini yang akan dibatalkan syahadatnya. Atau yang lebih ekstrim lagi, fatwa beliau dalam Al-Kawkabul Ajuj, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa yang ngaku-ngaku bisa melihat mereka bangsa jin, kami tolak persaksiannya dan dia harus dihukum karena telah menyelisih Quran. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika melihat dalam kondisinya yang tak kasat mata, bukan saat menjelma, bukan saat menjelma. Yang tak kasat mata di sini, misal anak-anak kecil atau orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak kecil, insya Allah tidak dihukum. Orang dewasa yang dia itu punya kemampuan indigo dan terus dia piara dan dia merasa bangga akan kemampuan tersebut sehingga pengen menjadi dukun dan pengen diagungkan di masyarakat sekitarnya. Dia sampai mengatakan, ya aku bisa melihat misal Roro Kidul, Nyi Ngalor Ngidul gitu ya. Oh, dia datang di pantai selatan, oh di sini ada kuntilanaknya, oh di sana ada gondorwo, di pohon pisang itu ada pocongnya, bla 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 dan lain sebagainya. Orang yang semacam inilah yang akan ditolak persaksiannya dan dialah yang bakal dihukum. Dia yang seharusnya dihukum karena telah menyelisih firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan juga kabilah-kabilahnya dia melihat kalian dari tempat yang tidak bisa kalian melihatnya. Ini menyelisihi ini ayat 27 surat A'raf juz 8. Ya. Jadi seperti itu. Tapi yang kasat mata yang dia sudah menjelma, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la Ibnul Farra, beliau seorang ulama Hanafi, ya. Beliau menjelaskan wala qudrata lisyayatini litaghyiri khalqihim. Setan itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk merubah ciptaannya, untuk merubah bentuk yang sudah Allah ciptakan. Ya. Walakin tetapi yajuzu an yu'allimahumullahu ta'ala ba'da kalimatin au fi'lin idza fa'alahu au qalahu naqalahu Allah ta'ala min suratihi ila surah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka sebuah gerakan dan juga kalimat, mantra-mantra tertentu yang apabila setan-setan itu melakukan gerakan atau jurus-jurus itu dan mengucapkan mantra-mantranya, Allah akan pindahkan dari wujud asli yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia menjadi bisa dilihat. Jadi tidak sembarangan jin bisa menampakkan diri. Biasanya mereka itu yang disebut dengan ghaul atau ghilan, atau dalam riwayat lain dikatakan as-sa'ali. As-sa'ali, ghilan itu adalah bangsa penyihir. Penyihir-penyihir dari bangsa jin. Ini yang biasanya menampakkan diri, menyesatkan manusia dari jalanan, tiba-tiba kecelakaan, seakan-akan ditutup matanya, ditutup telinganya, sehingga tidak tahu ada kereta lewat, misal. Ini ghilan. Atau seperti biasanya lagi jalan, dia tiba-tiba melakukan penampakan seperti kuntilanak. Ini yang disebut sebagai ghilan atau as-sa'ali, penyihir-penyihir dari bangsa jin. Nah, kalau sudah berubah bentuk seperti yang dijelaskan dalam hadisnya Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yang Abu Hurairah itu menangkap jin itu sendiri, itu memang memungkinkan. Dan biasanya jin ketika menampakkan diri, kebanyakan wujudnya kecil. Ya walaupun tidak selamanya begitu. Tapi yang mencuri ya di zaman Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadisnya seperti ghulamul muhtalim atau rajulul muhtalim, seperti anak-anak remaja yang baru, anak kecil yang beranjak pada masa remaja ya, baru balik jadi kecil. Kalau semacam itu bisa dilihat, bisa juga dipegang atau ditangkap. Bahkan antum bisa lihat juga di awal-awal juz 10 surat Al-Anfal,
Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Ya. Dan ingatlah ketika setan menghiasi perbuatan orang-orang kafir saat perang Badar saat itu, iblis menjelma sebagai Suraqah. Dan Suraqah ini jelmaannya iblis bisa dilihat oleh semua manusia. Ini bedanya. Kalau anak-anak indigo itu kan melihat, hanya dia saja yang melihat, orang lain tidak bisa melihat. Tapi kalau setan sudah menjelma kepada wujud yang padat, itu semua orang bisa melihat. Dan ini betul, ya, tidak ada perbedaan pandangan ulama pada hal ini. Atau seperti kisah pemuda yang menusuk ular, yang ternyata ular itu jelmaan jin muslim di Madinah. Itu semua orang masih bisa melihat jenazah bangkai dari ular itu yang menjadi jelmaan jin. Jadi semuanya bisa melihat. Ya, jazakallahu khairan. Itu seperti itu tadi. Ya, hukum melihat jin terbagi jadi dua. Imam Syaukani juga menjelaskan demikian, bahwasanya melihat jin dalam Nailul Autar ada dua, tak kasat mata dan yang kasat mata. Tak kasat mata itu berarti dia orang bermasalah, ada gangguan setannya. Tapi yang kasat mata, yang padat wujudnya, seperti kucing, anjing, ular, atau wujud manusia, itu semua orang bisa melihat. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Ada yang mau tanya? Apa benar ibu setelah melahirkan secara sesar lebih rentan diganggu oleh jin? Karena saya merasa perut panas dan seperti ada yang bergerak-gerak. Tidak semua orang yang disesar itu kena gangguan jin. Walaupun memang ada juga, ya, tidak bisa dipungkiri, ada juga orang yang dibisiki supaya disesar saja kandungannya. Tetapi ini bukan sesuatu dalil mutlak bahwasanya orang yang disesar itu sudah pasti kena gangguan jin. Enggak, itu bukan dalil yang ilmiah. Memang ada sebagiannya, tapi sebagian yang lain tidak demikian. Ya. Sama seperti halnya orang yang berhijrah kemudian dia diganggu jin. Apakah setiap orang yang berhijrah semuanya kena ganggu? Tidak mesti. Tidak mesti seperti itu. Ada juga orang yang misalnya apa lagi itu, hobi makan ayam misalnya. Ini pernah terjadi juga. Dia suka sekali makan ayam boiler, ayam-ayam yang fried chicken itu, ayam goreng ya sebenarnya. Itu jinnya yang ngomong. Saya yang menjadikan dia gemar makan yang semacam ini, junk food. Saya yang menjadikannya gemar makan ayam. Saya yang menjadikannya gemar suka makan mie. Nah, apakah setiap orang yang suka makan mie itu sudah pasti kena ganggu jin? Tidak mesti, itu bukan, tidak bisa kita umumkan, tidak bisa kita pukul rata bahwasanya orang-orang yang kena gangguan jin yang qadarullah sedang menghadapi pada suatu permasalahan atau suatu kebiasaan tertentu, lalu kita hukumi hal tersebut menjadi suatu sarangan atau suatu bagian dari gangguan jin. Tidak mesti macam itu. Nah, kalau misalnya ibu kok habis sesar, ada yang perutnya, ada yang gerak-gerak di perutnya, kemudian ada rasa panas, ruqyah mandiri itu lebih baik. Pegang perutnya, baca bismillah 3 kali. Tadi ibu siapa yang tanya? Pegang perutnya, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ini dicatat ya doanya. Kemudian baca doa yang saya bacakan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri
ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Ya, nanti kalau misal lupa bisa diulangi video saya karena akan saya save ya. Kemudian setelah dibaca 7 kali sudah selesai, sambil diusap begini bisa ke bawah atau naikkan ke atas, atau bisa pegang dulu sambil diputar, kemudian membaca surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 60-an. Nanti cari saja juz 17 surat Al-Anbiya. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Sambil baca. Baca itu sambil minta sama Allah supaya menghilangkan rasa panas yang ada di perutnya. Barakallahu fiik. Kemudian kalau pusing di ubun-ubun sudah lama 7 tahun dan sering bermimpi jin yang berubah menjadi orang dan berbuat mesum jinnya dalam mimpi. Gimana cara pengobatannya? Pegang. Kepalanya pegang. Azrea. Wallahu a'lam siapa nama aslinya. Pegang kepalanya. Ikuti doa yang tadi saya ajarkan. Bismillah 3 kali. Ini pembuka ya, doa pembuka. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa pembukanya Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali itu baca. Setelahnya baru membaca surat Hud ayat 52. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Ini diulang berulang-ulang. Illa huwa akhidhum binasiyatiha. Illa huwa akhidhum binasiyatiha. Illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sambil dicabut bisa seperti ini. Atau surat Al-Ma'arij juga bisa. Yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawma idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi fil ardh wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Bisa diulang. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Nanti cek artinya. Sambil dibaca artinya, baca maknanya, renungi. Sungguh sekali-kali tidak bisa orang-orang yang berdosa itu menebus dosanya dengan orang lain supaya dicemplungin ke neraka. Tidak bisa. Innaha ladha. Neraka itu adalah apinya bergejolak. Nazza'atan lishawa, yang mengelupas kulit kepala. Kalau mereka masih ngeyel, doa sama Allah, kelupas kulit kepala jin yang ganggu selama ini di kepalaku, wahai Allah. Sambil baca itu. Ya, kalau masih ngeyel, baca terus, mereka usap lagi. Kemudian dibekam di ubun-ubunnya. Dibekam di ubun-ubunnya. Kemudian cari segenggam daun pegagan, daun kaki kuda ya, pegagan atau kaki kuda, dicampur 8 kuntum bunga cempaka putih, 8 kuntum bunga cempaka putih, kemudian dicampur 1 sendok makan jintan hitam, bukan minyaknya, bukan kapsul, bukan minyak, tapi biji jintan hitam, bijinya langsung. Direbus dengan air 3 gelas, tunggu sampai sisa 1 gelas. Setelahnya kalau sudah selesai, sudah dingin, campur madu, campurnya dengan menggunakan sendok plastik, aduk, ruqyah, minum. Khair insyaallah. Semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih? Kalau pengen khusyuk saat sholat, perbaiki wudhunya. Ya, perbaiki wudhunya. Kemudian saat takbiratul ihram, coba fokus, benar-benar fokus. Kalau misalnya dibuat lupa memikirkan sesuatu, cepat kembali. Ibaratnya orang nyetir ngantuk,
Jangan terus diselewengkan, masuk jurang, kembalikan lagi ke jalannya. Terus seperti itu butuh latihan, perlu latihan. Ya. Ya mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan yang lainnya. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu, insyaallah kita akan melakukan kajian dan praktek ruqyah syar'iyah di kota Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2017 hari Ahad insyaallah. Dan saya juga akan liputan di Jogja selama kurang lebih 3 minggu. Jadi saya jarang di rumah ya, nggak di Sokaraja, Jogja. Bagi Anda yang mau di